Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita masuk dalam program Resik Renungan Singkat. Renungan kali ini diambil dari buku 50 Alasan Mengapa Yesus Datang untuk Mati. Beberapa hari nanti kita akan belajar bersama-sama melalui buku ini dan kita akan merenungkan bersama-sama, kita akan menemukan beberapa alasan yang begitu luar biasa Yesus datang untuk mati, untuk menderita bagi kita orang-orang berdosa ini. Dan ini pun dapat menjadi jawaban bagi para polemikus non-Kristen yang seringkali mempertanyakan mengapa Yesus datang untuk Hari ini mati. kita akan Kita masuk akan di simak hari pertama. bersama-sama dalam channel Kita akan Pengkhotbah melihat Desa. poin yang buku ini ajarkan tentang alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati bagi manusia. Renungan kali ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa hadirnya dosa di dalam dunia ini menyebabkan keadilan dan kasih Allah pun harus dinyatakan. Sebab dosa bukanlah sebuah perkara yang sepele. Dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga telah membawa pada murka Allah dan penghukuman kekal. Setiap manusia telah jatuh dalam dosa, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Inilah mengapa dosa bukanlah perkara kecil. Dosa memiliki keseriusan yang harus diselesaikan. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri karena mereka telah mati secara rohani. Mereka telah kehilangan kuasa untuk memuliakan Allah. Dari hal ini kita harus mengetahui bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Di dalam kitab Yehezkiel pun berkata demikian, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 4. Terdapat kutuk yang membayangi semua dosa. Tidak menghukum dosa berarti melakukan ketidakadilan. Inilah mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Allah harus menghukum dosa. Allah harus menyatakan keadilannya. Dosa harus diadili seadil-adilnya. Jika tidak demikian, maka dosa dengan mudah dianggap remeh, seperti tanpa kuasa sedikit pun. Jadi melalui Kristuslah keadilan itu dinyatakan. Oleh karena kasih-Nya, Kristus mau mengambil tempat yang seharusnya para pendosa berada di sana. Ia menggantikan kita secara sempurna untuk meredakan murka Allah Bapa. Alkitab katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 2 ayat 13. Inilah pendamaian itu. Murka Allah diredakan karena telah disediakan pengganti yang setimpal yang menanggung murka tersebut. Pengganti itu disediakan oleh Allah sendiri. Sang pengganti itu adalah Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Tidak hanya membatalkan penanggungan murka Allah kepada orang berdosa,
Yesus mau menanggung murka tersebut dengan mengalihkan kepada dirinya. Inilah keadilan yang Allah nyatakan terhadap upah dosa, yang seharusnya manusia tanggung, tetapi oleh karena kasih-Nya, Yesus mengambil itu untuk menggantikan kita. Melalui keadilan ini, murka Allah dipuaskan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungannya, marilah kita jangan bermain-main dengan Allah atau meremehkan kasih-Nya. Kita tidak akan pernah terkesima akan kasih Allah sampai kita menyadari betapa seriusnya dosa kita dan keadilan murka-Nya terhadap kita. Tetapi ketika kita menerima anugerah Allah, kita disadarkan akan ketidaklayakan hidup kita. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak menerima belas kasihan Allah. Tetapi Allah berinisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Firman Tuhan katakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ini sungguh kasih yang luar biasa. Ini sungguh keadilan yang sungguh luar biasa. Allah tidak membiarkan dosa dengan begitu enaknya menghancuri kehidupan manusia. Allah turun tangan untuk menyatakan keadilannya, dengan menyatakan kasih-Nya, dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, agar murka-Nya dipuaskan melalui keadilan yang dinyatakan di dalam anak-Nya. Inilah mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati, agar murka Allah dipuaskan melalui keadilan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kiranya poin yang pertama ini dapat menolong kita untuk kita semakin bersyukur untuk keajaiban, untuk kemurahan Allah melalui karyanya di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.